Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Gak perlu berada di TKP, tapi video-video ini bisa bikin kalian ikut emosi karena berasa kena tipu beneran deh. Dan tanpa berlama-lama lagi, hai, aku Jenny dari calon sarjana. Dan kali ini kita akan bahas beberapa penipu yang kena batunya dan berhasil terbongkar. BTW, kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like, share, dan subscribe-nya ya. Kejadian tukang tipu pertama dimulai dengan tingkah laku ibu-ibu ini nih. Dia yang lari, dia yang tiduran, dia juga yang ngejar. Absurd banget ya nih orang. Untung ada dashcam sih. Orang-orang di sana juga seperti biasa tuh ya responnya yang nunjukin si ibu ini mungkin sudah ngelakuin hal ini berulang kali. Polisinya di sana aja sampai kebingungan kalau kalian di posisi supirnya bakal ngapain nih. Buat warga Bandung mungkin sering melihat ada yang ngemis di jalan Siliwangi seperti ini ya guys. Dengan tongkatnya, bapak ini sering minta-minta ngandelin belas kasihan karena kondisinya yang buta. Lah, cuma masalahnya waktu lampu berubah hijau, si bapak mendadak pergi dari situ tanpa tongkat seakan-akan tidak ada dosa sama sekali dong. Keren bener ya. Begini saat lampu merah dan begini waktu lampu hijau. Gokil nih lampu hijaunya bisa bikin sambu ya guys. Namun bagaimana kalau yang nipu adalah polisi? Motovlogger perempuan bernama Ichi Boots distopin polisi di pinggir jalan gitu pada tahun 2023 di Nigeria sana ya guys. Wait, now what you want give me? Give me something. Give me something now. Give me something. You give me something. Give me money. Money. Awalnya sih polisinya ramah, namun senyumnya perlahan-lahan diganti dengan pemolakan uang secara terang-terangan tanpa alasan yang jelas. Ya, akhirnya para polisinya nyerah dan dengan membiarkannya lanjutin perjalanannya ya. Nah, waktu diupload videonya ke YouTube, viral lah tuh guys. Sampai mendapat 9 juta views loh. Dalam hitungan hari pun, kedua polisi tadi langsung dihujat, dicari, dan dicopot jabatannya secara memalukan. Orang-orang Nigeria yang kena malunya sih ini. Makanya pak, kalau yang namanya polisi tuh harusnya nertipin lalu lintas, bukan malah nyetopin kendaraan untuk meminta duit. Contoh dong polisi di negara Konoha, tertib semua, ya kan guys? Ngeliat di pasar ada bapak-bapak begini, siapa sih yang tidak kasihan dan pengen nyumbang? Tapi ternyata ini tuh palsu loh guys. Ada pengunjung pasar di Bandar Lampung yang menegur pengemisnya ini. Dan dalam waktu sekejap, si bapaknya ini langsung bangun dan cabut gitu dong. Loh, sembuhnya cepet amat pak. Melihat orang-orang lagi ngerokok di pinggir jalan, kadang emang jadi sasaran empuk untuk didatengin pengemis sih. Tapi cowok yang satu ini menolak untuk dibohongin ya. Karena waktu pengemis tanpa tangan itu minta-minta, dia tuh lakuin hal ini guys. Malu kan tuh langsung ketahuan. Bukan di Indonesia doang ya, tapi di New York pun banyak pengemis di pinggir jalannya guys. Nah, selama 10 bulan, wanita ini sering banget kelihatan di sana dengan penampilan seperti homeless gitu dan berhasil nyentuh hati ratusan orang. Namun, suatu hari ada seorang pria yang memperhatikannya dan sadar tuh ya kalau ada yang gak beres. Setiap kali ada yang ngasih uang, wanita ini dengan cepat mindahin ke tasnya dengan hanya meninggalkan beberapa koin saja di gelas yang dia pegang. Ini tuh sebuah trik biar orang-orang pada ngasih duit gitu loh. Nah, orang itu segera minta bantuan jurnalis untuk cari tahu kebenarannya ya. Diikutin lah tuh diam-diam. Dan akhirnya ketahuan tuh kalau waktu malam-malam dia ini masuk ke dalam mobil van, lalu keluar menjadi seorang perempuan muda dengan pakaian mahal serta bisa jalan sehat-sehat. Bahkan belanja barang-barang mahal juga dong. Hasil setelah mendapat bukti penting ini, keesokan harinya sang reporter langsung datengin namun dirinya hilang dan tidak pernah terlihat lagi di lokasi itu ya. Perasaan orang yang udah pernah kasih dia duit pasti kesel banget ini mah. Tapi di Cina juga sama aja nyebelinnya guys.
Bapak ini terlihat seakan-akan cacat tidak punya kaki sambil minta-minta belas kasihan kan? Dia ini ngaku bisa begitu gara-gara kecelakaan di tempat kerja beberapa tahun yang lalu. Cuma namanya emang hari sial, mendadak ada turis yang tidak sengaja nginjek celananya sehingga ngasih lihat kaki yang terlipat. Wah, sehat tok si bapak, cabutlah dia. Malu ini orang. Pada bulan Juli tahun 2023, biasanya Jogja lagi ramai didatengin sama keluarga lagi liburan. Nah, untuk Pak Agus Prasetyo, hal ini malah dimanfaatin lah untuk minta-minta di kawasan Pasar Kembang. Sayangnya hari itu ada yang merekam hal ini ya guys. Si bapak terlihat bisa jalan dengan normal lalu nyebrang dengan kaki yang sehat, bahkan sempat duduk nyari spot untuk minta-minta dong. Cuma pas mulai gerimis, dia ternyata dijemput sama temen dan nyamperinnya dengan kaki normalnya lagi guys. Dan waktu sudah tidak hujan, dia balik lagi dong. Karena viral, akhirnya si bapak diamankanlah oleh polisi biar tidak menipu lagi di masa depan. Ya nggak mau kan jumlah turis malah berkurang gara-gara mager ketemu tunawisma modelan begini? Kalau dari tadi yang nipu mungkin cuma satu orang doang, di Pakistan kerekam CCTV ada satu keluarga yang nipu dengan menjadi komplotan pengemis guys. Mereka ini suka jalan ke sana kemari sambil berharap dapat duit dari orang-orang baik hati yang prihatin karena suaminya cacat begini. Padahal mah mereka nggak tahu aja ya kalau di jam istirahat, si bapak ini tuh bisa bangun dan jalan dengan normal. Wah, emang harus hati-hati sih sekarang ya, makin gak bener aja orang-orang tuh soalnya. Awalnya, dua lelaki ini beli bensin dan tidak ada yang aneh. Tapi waktu mau bayar, ternyata dia ngasih duit 100.000 untuk bayar bensin 15.000 guys. Harusnya cepet kan? Tapi sang petugas di SPBU Bandung Jawa Barat untungnya sadar karena hampir aja ditipu pakai modus yang baru. Kalian lihat deh. Dia mengisi bensin seharga 15.000 dengan uang 100. Setelah itu si yang membayar uangnya, dia mengambilkan lagi uangnya katanya dengan alasan mau ada ini uang pas. Dan setelah itu uang yang 100-nya dia ambil dan dia sakuin. Kelihatan kan di sini? Tuh, tadinya mau saya ambil cuma dia lagi ini apa sih? Lagi bertele-tele. Katanya kembaliannya jangan receh, terus minta bon. Saya udah minta lagi uangnya dan kelihatan dari sini uangnya dimasukin lagi ke saku. Tuh, dimasukin ke saku ya. Ya, pengen bikin pusing mbaknya gitu ya guys. Untung ada CCTV yang berhasil ngerekam si bapak lagi ngantongin duit 100.000-nya lagi seperti ini. Dan pasti petugas balik untuk ngasih bon sama minta duitnya lagi, dia pura-pura kaget sambil bilang udah ngasih duitnya guys. Untungnya si mbaknya juga berani ya, karena si penipu berusaha mindahin duitnya dari kantong ke tangan setelah melihat ada petugas cowok yang mau bantuin. Dan pas dicek bagian tangannya, bener aja tuh. Saya panggil satpam di sini guys, untuk memeriksa semua yang ada di tubuh si lelaki itu. Saya sudah nunjuk-nunjuk, saya sudah melihatkan. Ya, di sini dia ngambil lagi uangnya, lihat, kelihatan kan dia ngodok lagi sakunya. Nah, si uangnya disimpan di tangan, saya tunjuk di tangan, ada uangnya. Ya guys ya, hati-hati ya. Aduh mas, perkara bensin 15.000 aja jadi bikin tontonan banyak orang ya. Selama bertahun-tahun, pria ini dikenal sebagai pengemis di Filipina karena tempatnya tidak pernah berubah. Tapi suatu hari si pengemis kayaknya nggak sadar ya kalau ada pria bernama Jay yang melihat dia jalan dari spotnya seakan-akan nggak cacat. Nah besoknya pria tadi langsung mengkonfrontasi sang pengemis sambil merekam mukanya juga ya guys. Ya hitung-hitung biar ngasih efek jelas sekaligus tidak biarin dia bisa minta-minta ke warga yang mana gajinya sendiri emang udah minim banget juga kan. Pakita mo, tayo ka nga. Kerja pak, kerja. Niatnya mau kasihan ternyata yang ngasih malah lebih kasihan ya. Modus penipuan ngasih bukti screenshot palsu yang sudah sering dilakukan sama orang, sayangnya sampai sekarang masih suka ada orang yang kena sih guys. Nah untungnya kali ini ada agen BRI Link yang gagalin aksi penipuan itu. Karena kalau enggak dia harus nombok 3 juta loh. Jadi ceritanya ada cowok yang datang dan bilang mau narik duit sebesar 3 juta. Nah masalahnya waktu dicek tidak ada mutasi yang masuk dong. Padahal si korban bilang sudah ngasih bukti screenshotannya ya. Berhubung si agen tidak bisa dibohongi, akhirnya si penipu bilang mau pergi ke bank untuk ngomel terlebih dahulu.
Ya, suka-suka Bapak aja deh. Pokoknya buat teman-teman yang buka usaha harus hati-hati ya sama modus beginian. Sama kayak anak SMA tadi, bedanya pria ini langsung ketahuan dan diupload sama mantan gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil di media sosialnya. Jadi, pria yang sehari-hari suka kelihatan minta-minta dengan memamerin tangan buntungnya biar masyarakat pada iba, malah kelihatan lagi asik ngerokok dengan kedua tangannya yang lengkap ya guys. Akhirnya ditangkap tuh sama Satpol PP. Iya, sekedar saran ya guys, kalau emang beneran mau nyumbang, mending sekalian ke panti yang sudah terbukti aja deh. Seorang turis yang datang ke Bali juga ternyata pernah kena tipu loh. Bule ini adalah seorang YouTuber dengan nama Rokas Magic yang berhasil mengekspos kecurangan salah satu oknum money changer yang ada di sana. Waktu nuker 100 euro ke rupiah, terlihat ada beberapa duit yang tidak dikasih dong. Jadi modusnya si pegawai ini akan membagi 2 tumpukan hasil penukaran uang lalu minta ke korban untuk hitung tumpukan yang pertama. Nah, waktu korban ngitung tumpukan kedua ada beberapa duit yang dijatuhin guys. Untungnya YouTuber ini tahu ya sama triknya, coba aja nggak hati-hati. Bisa-bisa waktu keluar dari sana malah rugi beberapa ratus ribu kan tuh. Jadi cewek yang bisa nyetir emang lebih banyak seremnya sih guys. Kita tuh soalnya bisa aja disamperin sama cowok random dan mulai ngangkat wiper mobilnya seperti ini. Mana sambil senyum-senyum dan ngangkat-ngangkat duit lagi. Untung ceweknya tidak takut serta nyuruh cowoknya untuk pergi dari sana ya guys. Feeling aku nih, kejadian begini di Cina mungkin sudah sering terjadi kali ya. Tiba-tiba tuh mobilnya malah dipukul dong. Ini tuh kayak malak gitu gak sih? Kalau mau lewat ya harus bayar guys. Untung di tempat aku sih gak ada yang begini ya, ngeri juga soalnya. Hampir 95% warga Rusia pada pakai dashcam di mobilnya karena aksi penipuan di jalan mereka benar-benar serem dan banyak banget loh. Contohnya cewek ini, dia langsung tiduran di pinggir jalan seakan-akan seperti habis ditabrak guys. Dan kagetnya kejadian ini terjadi sejak 2012 lalu seperti teman-teman bisa lihat di videonya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.